Macam pemberian posisi pada pasien. Pertama, posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi duduk, di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan untuk mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien. Tujuan posisi Fowler. Yang pertama, mengurangi komplikasi akibat imobilisasi. Yang kedua, meningkatkan rasa nyaman. Yang ketiga, meningkatkan dorongan pada diafragma sehingga meningkatkan ekspansi dada dan ventilasi paru. Dan yang keempat, mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap. Kedua, posisi semi-Fowler. Posisi semi-Fowler adalah posisi setengah duduk sekitar 30-45 derajat. Tujuan posisi semi-Fowler. Yang pertama, untuk mobilisasi. Yang kedua, memberikan perasaan nyaman pada pasien yang sesak nafas. Yang ketiga, memudahkan perawatan, misalnya memberi makan. Ketiga, posisi Sims. Posisi Sims adalah posisi miring ke kanan atau miring ke kiri. Tujuan posisi Sims. Pertama, mengurangi penekanan pada tulang sekrum dan trochanter major otot pinggang. Yang kedua, meningkatkan drainase dari mulut pasien dan mencegah aspirasi. Yang ketiga, untuk memasukkan obat supositoria. Dan yang keempat, untuk mencegah decubitus atau luka tekan. Keempat, posisi Trendelenburg. Posisi Trendelenburg adalah posisi pasien berbaring terlentang di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah dari kaki. Tujuan posisi Trendelenburg yaitu untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Kelima, posisi dorsal recumbent. Posisi dorsal recumbent adalah posisi pasien berbaring terlentang dengan kedua lutut fleksi atau ditarik di atas tempat tidur. Tujuan posisi dorsal recumbent. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan pasien, terutama dengan ketegangan punggung belakang. Yang kedua, untuk merawat dan memeriksa genitalia serta pada proses persalinan. Keenam, posisi litotomi. Posisi litotomi adalah posisi berbaring terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke atas bagian perut. Tujuan posisi litotomi. Pertama, untuk memeriksa genitalia pada proses persalinan. Yang kedua, untuk memasang alat kontrasepsi. Ketujuh, posisi genopectoral atau knee chest. Posisi genopectoral adalah posisi pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Tujuan posisi genopectoral yaitu untuk memudahkan pemeriksaan pada daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Kedelapan, posisi ortopenik. Posisi ortopenik adalah posisi pasien duduk dengan menyandarkan kepala pada penampang yang sejajar dengan dada seperti pada meja. Tujuan posisi ortopenik yaitu untuk memudahkan ekspansi paru pada pasien dengan kesulitan bernafas yang ekstrim. Kesembilan, posisi supinasi. Posisi supinasi adalah posisi terlentang dengan pasien menyandarkan punggungnya agar dasar tubuh sama dengan sejajaran berdiri yang baik. Tujuan posisi supinasi yaitu untuk meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi penyembuhan terutama pada pasien pembedahan atau proses anestesi tertentu. Kesepuluh, posisi pronasi. Posisi pronasi adalah posisi telungkup dengan wajah menghadap
menghadap ke bantal. Tujuan posisi pronasi. Pertama, memberikan ekstensi maksimal pada sendi lutut dan pinggang. Yang kedua, mencegah fleksi dan kontraktur pada pinggang dan lutut. Ke-11, posisi lateral. Posisi lateral adalah posisi miring, di mana pasien bersandar ke samping dengan sebagian besar berat tubuh berada pada pinggul dan bahu. Tujuan posisi lateral. Pertama, mempertahankan body alignment. Yang kedua, mengurangi komplikasi akibat imobilisasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa nyaman. Dan yang keempat, mengurangi kemungkinan tekanan yang menetap pada tubuh akibat posisi yang menetap.